Halo, perkenalkan nama saya Gita Ayu Febriana Zahara dengan NIM 2022 0301. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pemasaran Global. Definisi perusahaan global. Pemasaran internasional didefinisikan sebagai pemasaran yang menjangkau satu atau lebih negara. Dan globalisasi adalah kegiatan pemasaran perusahaan multinasional yang melakukan bisnis di seluruh dunia di beberapa negara dengan memanfaatkan taktik pemasaran global, pasar global, dan produk dan standar global. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Keputusan pemasaran global. Perusahaan multinasional yang memiliki pasar global akan lebih kompetitif bila mereka mampu menawarkan produk-produk global yang standar secara fungsional, dapat diandalkan, dan berbiaya rendah. Beberapa perusahaan yang lebih menekankan kepada preferensi konsumen akan dibingungkan oleh perilaku konsumen yang selalu berubah-ubah, sehingga menjadi sulit dalam pengambilan keputusan. Perusahaan global akan mencapai sukses dalam jangka panjang jika ia mampu berkonsentrasi pada pasar yang konsumen inginkan daripada menggarap pasar yang konsumen pikirkan secara detail. Tahapan pemasaran internasional. Layaknya setiap bisnis yang ada di dunia ini sudah pasti memerlukan teknis perencanaan pemasaran yang baik untuk memajukan perkembangan perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini ada beberapa tahapan-tahapan untuk menjadi pemasaran internasional. Yang pertama, no foreign marketing. Korporasi telah mempertahankan kontak dengan komunitas di seluruh dunia, tetapi bukan karena kurangnya inisiatif atau kurangnya bisnis untuk beriklan di luar negeri. Barang-barang perusahaan beredar di pasar internasional sebagai hasil pesanan dari luar negeri. Klien asing yang mengunjungi perusahaan atau atas nama eksportir. Yang kedua, B. Infrequent foreign marketing, yaitu pemasaran internasional yang jarang perusahaan mulai memasarkan ke pasar luar negeri, tetapi hanya jika memiliki kelebihan produksi. Jika pasar domestik masih bisa mengambilnya, kegiatan ini akan dihentikan pada titik ini, baik organisasi maupun barang-barangnya tidak disesuaikan dengan pasar dunia. Regular foreign marketing, yaitu produsen telah merencanakan untuk menjual produk mereka di pasar internasional dan dipasarkan baik secara langsung maupun melalui distributor domestik dan internasional. Tujuannya adalah untuk mulai memahami permintaan dan keinginan pasar luar negeri untuk menginginkan pasar dalam negeri. Yang terakhir, global marketing operation. Pada bagian ini, produsen dituntut untuk berpartisipasi dalam dunia internasional di seluruh dunia. Kegiatannya tidak terbatas pada pemasaran,
tetapi ada juga operasi produksi yang direncanakan dan organisasi yang dapat bersaing di pasar global. Pasar global memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu cakupannya luas. Pasar global mencakup berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia, dan ini menciptakan potensi untuk jangkauan yang sangat luas. Yang kedua, ragam budaya. Pasar global memunculkan keragaman budaya, bahasa, dan preferensi konsumen. Pemahaman tentang berbagai perbedaan ini penting untuk sukses di pasar global. Yang ketiga, persaingan sengit. Kompetisi di pasar global seringkali sengit dikarenakan perusahaan bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang terbatas. Yang keempat itu regulasi dan hambatan perdagangan. Peraturan dan hambatan perdagangan seperti tarif, peraturan lingkungan, dan peraturan keamanan produk dapat mempengaruhi akses ke pasar global. Yang kelima, perubahan cepat. Pasar global seringkali berubah dengan cepat, terutama dalam konteks teknologi dan tren konsumen. Yang keenam itu tren globalisasi. Globalisasi ekonomi telah mengaruh pada integrasi pasar global. Lebih lanjut, dengan pertumbuhan perdagangan internasional dan investasi lintas batas. Yang ketujuh, perubahan mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga dan profitabilitas produk pasar global. Yang kedelapan, penyesuaian lokal. Seringkali diperlakukan penyesuaian produk, harga, dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Yang kesembilan itu risiko politik ekonomi. Risiko seperti perubahan pemerintahan dan ketidakstabilan ekonomi dan perubahan kegiatan dapat mempengaruhi bisnis di pasar global. Dan yang ke-10 itu infrastruktur logistik. Ketersediaan infrastruktur logistik yang baik sangat penting untuk mendukung distribusi produk secara efisien di pasar global. Cara memasuki pasar global. Langkah-langkah dalam memasuki pasar global sebagaimana yang dijelaskan oleh Giptono ada dua, yaitu proses segmentasi. Pemilihan pasar sasaran dimulai dengan segmentasi pasar, yaitu teknik membagi dan mengelompokkan setiap negara ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, dan setiap segmen memiliki karakteristik yang relatif sama dalam hal daya tanggapnya terhadap berbagai aspek strategi pemasaran. Yang kedua itu riset pemasaran. Merupakan suatu proses yang diawali dengan menentukan terlebih dahulu desain subyek yang akan dilakukan. Setelah itu dilakukan proses pengumpulan data dan mengenai keadaan pemasaran yang sesuai atau relevan dengan perusahaan. Analisis data dilakukan setelah semua data itu terkumpul, dan terakhir dilakukan evaluasi terhadap hasil riset yang telah diolah. Hasil riset yang dilakukan ini dapat membantu para manajer dalam membuat keputusan pemasaran. Strategi produk dan komunikasi internasional. Strategi produk dan komunikasi internasional adalah strategi untuk memperkenalkan dan menjual produk ke konsumen atau penggunanya yang melewati batas geografis suatu negara.
Adapun beberapa strategi produk dan komunikasi internasional yang dapat dilakukan, yang pertama itu ada penyesuaian produk. Produk yang akan dijual di pasar internasional harus disesuaikan dengan budaya, standarisasi, dan aturan di negara tujuan pengiriman sebuah produk. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadaptasi produk dan layanan yang ditawarkan, seperti mengkaji kembali strategi branding, pengemasan, atau bahkan memodifikasi produk. Yang kedua, penyesuaian komunikasi. Strategi komunikasi internasional harus disesuaikan dengan target pasar dari bisnis Anda. Apakah Anda ingin mengekspor produk langsung ke tangan konsumen akhir, atau Anda ingin mengekspor produk melalui distributor? Hal ini dapat dilakukan dengan membuat usaha website, membuat konten yang ramah, atau mengatur media mana yang paling efektif untuk digunakan. Yang ketiga itu perluasan produk. Banyak perusahaan menggunakan perluasan produk komunikasi sebagai suatu strategi untuk mencapai pasar internasional. Strategi ini dapat dilakukan dengan memperluas produk yang ditawarkan agar dapat diterima oleh pasar negara tersebut. Yang keempat, itu segmentasi pasar dan penentuan target pasar. Perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar secara cermat dan menentukan target pasar yang paling sesuai dengan keunggulan kompetitif mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian pasar yang menyeluruh, memperhatikan faktor-faktor seperti ukuran pasar, daya beli konsumen, tingkat persaingan, dan kebijakan perdagangan internasional. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya bacakan. Ada pula saran yang bisa saya ambil dari materi tersebut, yaitu perusahaan itu harus melakukan penelitian dan analisis menyeluruh, memperhatikan peraturan pemerintah, fokus pada segmen pasar yang unik, mempertimbangkan pemasaran internasional sebagai area fungsional yang terintegrasi, mengekspor produk, dan mengatasi hambatan strategi pemasaran agar berhasil di pasar global. Baik, itu tadi saran yang dapat saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.